Terkuak siapa itu hacker Bioka. Bioka belakangan tengah menjadi buah bibir atas aksinya yang meretas sejumlah situs resmi pemerintah dan sejumlah dokumen surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat yang dikirim oleh BIN. Tak hanya itu, Bioka juga membocorkan data pribadi sejumlah pejabat negara seperti Ketua DPR Puan Maharani hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Mahfud MD, Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional, BSSN, Hinsa Siburian menyampaikan tengah menelusuri Bioka dan telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri. Sedang kita telusuri ya, kata Hinsa kepada wartawan di kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa tanggal 13 September tahun 2022. Identitas Bioka diketahui. Sementara itu, Mahfud mengklaim identitas hacker Bioka sudah teridentifikasi oleh BIN dan Polri. Perkembangan terbaru tersebut diketahui dalam rapat yang dipimpin Mahfud bersama Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Hinsa, dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate di kantor Kemenko Polhukam. Meski demikian, Mahfud menyampaikan BIN dan Polri belum bisa mengumumkan identitas Bioka ke publik. Kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri. Tetapi belum bisa diumumkan, kata Mahfud. Tak hanya telah mengantongi identitas, Mahfud juga mengklaim pemerintah sudah mengetahui keberadaan Bioka. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Terang di motif gado-gado. Mahfud juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengetahui motif serangan siber yang dilancarkan Bioka. Menurut dia, serangan siber Bioka bermotifkan gado-gado karena bermuatan politik hingga ekonomi. Motifnya kan ternyata juga gado-gado. Ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli dan sebagainya, ungkap Mahfud. Dari ragam motif tersebut, Mahfud menyatakan bahwa serangan siber yang dilakukan Bioka tidaklah membahayakan. Sehingga juga ya motif-motif kayak begitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan, ucap Mahfud. Selain itu, Mahfud menyatakan Bioka pada dasarnya tidak mempunyai keahlian atau kemampuan membobol suatu sistem keamanan siber. Meski demikian, kata Mahfud, serangan yang dilancarkan Bioka secara tidak langsung menyadarkan pemerintah untuk hati-hati terhadap sistem keamanan siber. Itu hanya ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati. Sebagai bentuk keseriusan menangani kasus pencurian data ini, pemerintah membentuk Satuan Tugas Satgas Perlindungan Data. Satgas tersebut terdiri dari Polri, BIN, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, serta BSSN. Kita membuat Satgas untuk lebih berhati-hati karena dua hal. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih, kata Mahfud. Kedua, Mahfud melanjutkan, pembentukan Satgas tersebut berkaitan dengan posisi rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, RUU PDP, yang sebulan ke depan segera diproses menjadi undang-undang. Saat ini, Mahfud mengatakan RUU PDP sudah disahkan di tingkat 1 DPR RI. Kini, rancangan aturan tersebut tinggal menunggu proses pengesahan di sidang paripurna. Itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan siber dan untuk masyarakat Indonesia yang data-data yang sifatnya rahasia, sampai sekarang belum ada, sampai detik ini, ungkap dia. Petik 2. Tapi kita akan menjadikan ini sebagai peluang, pengingat kepada kita semua agar kita sama-sama berhati-hati, imbu dia. Berkaca dari aksi Bioka, Plate meminta penyelenggara sistem elektronik privat tak lengah terhadap aksi pencurian data. Plate mengingatkan penyelenggara sistem elektronik privat agar bisa memastikan keamanan data masyarakat benar-benar terjaga. Rekan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat jangan lengah agar selalu memerhatikan dan berkomunikasi dengan pemerintah, tutur Plate. Menurut Plate, komunikasi yang dilakukan penyelenggara sistem elektronik privat penting dilakukan. Dengan begitu, penyelenggara sistem elektronik privat dapat melaksanakan kewajibannya menjaga data pribadi masyarakatnya. Selain itu, Plate mengimbau agar penyelenggara sistem elektronik privat bisa memastikan teknologi hingga sistem manajemennya, termasuk memastikan sumber daya manusia,
teknologi digital dan enkripsi betul-betul kiat dan memadai. Imbuh dia. Dalam aksinya selama ini, Bioka dikenal selalu menggunakan bahasa Inggris. Namun, rupanya itulah yang turut menjadi perhatian warganet. Beberapa ada yang menilai bahwa tata bahasa Inggris yang digunakan sang hacker dinilai aneh. Pola hacker Bioka disebut mirip dengan hacker Anonymous. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu siapa sesungguhnya sosok di balik hacker Anonymous. Penilaian itu diungkapkan pakar keamanan siber Ardi Suteja. Sampai sekarang pun tidak ada yang tahu siapa Anonymous itu. Di mana dia bertempat tinggal, wujud wajahnya seperti apa, imbuhnya. Oleh karena itu, Ardi Suteja menilai, keberadaan hacker Bioka akan menjadi tantangan tersendiri untuk diungkap. Jadi ini proses masih panjang. Terus terang saya melihat masih panjang. Dan kemungkinan juga tidak bisa dalam waktu dekat akan kita lihat siapa sebenarnya. Wujudnya apa itu Bajorka, katanya. Kenapa saya bilang apa? Karena ini orang atau bukan. Dengan adanya penangkapan di Madiun itu, dengan status tersangka, dia masih beraksi, nih. Artinya, ini proses masih panjang. Ceritanya masih panjang ini, ujar Ardi Suteja. Saat dikonfirmasi soal kemungkinan hacker Bajorka hanya sebagai broker dalam jual beli data, Ardi Suteja mengiyakan. Ia juga meyakini, hacker Bajorka bukan pelaku tunggal. Indikasinya seperti itu ya. Tidak mungkin dia meretas dan mengolah data sekian banyak, apalagi melakukan publikasi. Artinya, dia tidak pelaku tunggal, tapi bukan bagian dari kelompok, pungkas Ardi Suteja. Bahkan, untuk membuktikan keabsahan data yang dicuri, Bajorka sempat membagikan 2 juta data tersebut secara cuma-cuma. Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya, menyebut bahwa ada 105 juta data yang diretas itu valid. Bajorka juga meretas 105 juta data penduduk. Bajorka berulah kembali sekaligus menunjukkan bahwa ekosistem digital di Indonesia belum aman. Kali ini, Bajorka membocorkan sebanyak 1,3 miliar data pemilik nomor telepon di Indonesia melalui registrasi. Walaupun pihak-pihak terkait belum memberikan rilis resmi terkait motif dan sumber data milik Bajorka, pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya menduga Bajorka mendapat data-data tersebut dari pangkalan data aplikasi Peduli Lindungi. Dikutip dari laman DW, dugaan tersebut berasal dari kenyataan bahwa bermodal nama dan nomor induk kependudukan atau NIK saja, data Peduli Lindungi sudah dapat diakses atau diretas. Meskipun begitu, Alphonse menduga bahwa data yang diretas Bioka adalah data Peduli Lindungi yang lama atau data kisaran tahun 2021. Sekarang tahun 2022-an, datanya sudah mulai diproteksikan. Menurut Alphonse, kasus-kasus kebocoran data belakangan ini setidaknya memberikan momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi ulang keamanan dan ekosistem siber di Indonesia. Harusnya hal ini dilakukan dari awal-awal sebagai standar security keamanan. Tetapi mungkin dianggap yang penting implementasi apps dan kebijakan dulu. Baru security. Tambahnya ihwal geger kasus hacker Bajorka. Bulan September tampaknya menjadi momentum unjuk diri bagi hacker Bioka. Pasalnya, belakangan ini, Bioka berhasil membuat pemerintah kalang kabut soal kebocoran data pribadi sampai-sampai membentuk Satuan Tugas Perlindungan Data untuk meresponsnya. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube Info Indonesiaku.